الله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا بعلوم العلماء العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه وذريته أجمعين وبعد. سماحة الفضلاء والكراماء, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, terkhusus kepada sahabat saya Kiai Haji Turiman yang saya hormati dan saya muliakan, putra putri dari pengasuh pondok pesantren atau muassis, pendiri pondok pesantren Darul Ridha, Allah yarham, Kiai Haji Ja'far. Pangapunten, ismukum karim, nama beliau siapa? Tahrisul Umam. Tahrisul Umam. Saya tadi agak kaget, itu ada nama Ustadz Jet Li, yang mana ya? Oh, yang film Korea Hong Kong itu. Mau nakutin sambil. Makanya agak gemetar tadi ini Keturiman ya. Wah, sampean Jet Li saya bisa Sun Gokong nanti. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pangapunten sedaya. Kula niku seharusnya pakai bahasa apa, Bu? Hah? Bahasa Madura, bahasa Jawa, Sunda, Inggris, Arab. Kita pakai bahasa Korea saja. Sarangeo. Cuma aja tahun. Adik-adik dan sahabat-sahabat Jamiatul Hadrah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kiai Turiman itu betul. Saya ini cuma pelayan umat. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi walaupun demikian, saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang barokah, pertemuan yang mendatangkan kebaikan di sisi Allah. Seandainya kita tidak dimasukkan surga Allah karena sholat kita, mungkin kita akan masuk surga karena puasa kita. Seandainya Allah tidak berkenan memasukkan kita ke dalam surganya karena puasa kita, mungkin karena haji kita, atau mungkin karena umrah dan zikir kita. Akan tetapi jika seandainya itu tidak menyebabkan kita menerima ampunan Allah, mungkin salah satunya adalah pertemuan kita pada sore hari ini. Karena kita berkumpul di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di halaman pondok pesantren Darul Ridha. Dan kita duduk di halaman musalla masjid. Di masjid ini, masjid itu adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini melainkan masjid-masjid Allah. Dan tempat terburuk di muka bumi adalah pasarnya. Maka nasihat Nabi, kalau engkau memasuki masjid, masuklah yang pertama, keluarlah yang terakhir. Tetapi jika engkau memasuki pasar-pasarnya, masukilah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Nah, dalil ini tidak berlaku untuk pelaku pasar. Sebab kalau sudah masuk masjid, kalau pedagang-pedagang mesti yang paling terakhir, keluarnya pasti tidak ada. Kenmon masuk ke pasar, koletong malam de depak ke pelamboyan. Sing bekates, tahu saya. Oh, tegang kates, roh kamu tegang kates. Yang dagang apa nopo? Kates nggih. Aduh, kena ke ustad kena. Biasanya Pak nggih. Jam 2, jam 3 niku orang itu kan sujud saking Gusti Allah. Lah Ustadz Jet Li ini takut keduluan panjenengan. Jam 1 berangkat duluan. Tapi ke pelamboyan.
Nah, kenapa saya duduk ini sebenarnya ngapunten sedoyo ini. Saya mohon maaf ke semuanya. Saya sebenarnya dari tadi pengen berdiri. Cuma karena atas izin Allah beberapa hari dan beberapa minggu ini saya banyak kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Termasuk insya Allah nanti malam masih ada kegiatan. Besok pagi kita berangkat ke Teluk Bayur. Terus besok malamnya ada lagi sampai nanti tanggal 14 bulan November. Betul kata beliau, jadi kiai itu enak. Sakit kiai. Jadi dai, jadi duat itu susah, Pak. Kok saya datang ke sini kan dekat rumah saya, Jalan 28 Oktober. Benar. Maka saya bilang sama istri saya, jangan pernah menganggap remeh pekerjaan para kiai, para ustadz dan para dai. Khususnya kepada kita kharis. Ini kan punya santri. Santri mukimnya sudah berapa? Yang mukim sudah 80. 40 itu banyak. Ngerti bahasa Madura ki? Ngobu santri menika pada ben ngobu bebek lake. Atelor tak atelor, mancut terjadit. Sakit. Oh, mboten kersa nggih. Enggak paham ya. Ya salah tibi lah. Nanti saya campur bahasanya. Wong Madura niku memang kudu anu. Orang Madura menika kudu paham. Orang Madura menika pinter, Mak. Tapi ambo gere. Oke. Orang Madura itu, Bu, kalau dibikin lembut, lebih lembut malah. Jangan bikin keras dia. Cunggeran boleh. Tapi begini, saya punya cerita orang Madura, Bu. Kulo niku wong Madura toh. Dulu ya. Ada orang Madura naik pesawat. Karena ngerasa dia naik pesawat paling pertama, belum ada yang naik pesawat nih, Pak. Dia naik duluan. Tiba-tiba dia melihat kursi paling depan, duduk dia. Dan dia tidak tahu kalau itu kursinya pilot. Duduk aja di situ. Tujuannya naik haji ke Mekah. Akhirnya lama-lama pilot nih kaget. Loh, sampean siapa? Si bapak yang Madura balik nanya, bapak siapa? Saya ini pilot, Pak. Saya pilot yang akan menerbangkan pesawat ini dari Jakarta ke Saudi Arabia, ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Oh, pilot itu apa, Pak? Yang bawa pesawat? Oh, sopir. Bilang ya sopir, Pak. Bingung, pilotnya bingung ini. Wah, ngengkel ini orang gitu kan. Ya udah gini, Pak. Kursi bapak berapa nomornya? Lihat tiketnya. Dilihatin tiketnya. Nomor bapak ini 36F. Oh, berarti kursi bapak di belakang. Keras dia. Nggak bisa, Pak. Saya kan sampai duluan. Ya siapa yang sampai duluan itu yang duduk lah, Pak. Ya nggak bisa begitu, Pak. Kalau saya ini nggak duduk di kursi ini nih, saya pesawat ini nggak berangkat. Bapak nggak jadi haji. Takut dia. Ya udahlah kalau gitu saya pindah. Daripada tak mangkat haji. Duduk di belakang. Itu pun masih salah kursi lagi, Pak. Duduk di depan lagi. Akhirnya ada penumpang datang. Seluruh penumpang naik semua. Ribut masalah kursi. Gara-gara bapak satu ini. Coba lihat nomor bapak berapa. Bapak ini tidak bisa baca, Pak. Wong Madura zaman dulu itu kan susah baca, Pak ya. Coba cek kalah-kali. Kan nggak kali kade. Jadi begini. Nomor bapak berapa? 36F. Jadi bapak di mana? Bapak di belakang, Pak. Bukan ini, Pak. Ya, kalau di belakang kursi ini juga kursi yang tidak ada apa-apa, Pak, katanya. Akhirnya karena nggak mampu, datanglah pramugari. Pramugari itu kan bahasanya lembut. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mohon izin bisa ditunjukkan nomor tiket bapak, kira-kira nomor berapa? Dilihatin nomor 36F. Pak, mohon maaf, mohon izin untuk kenyamanan para penumpang, kursi bapak di bagian belakang nomor 36F. Masih nggak masuk? Ya kalau sama-sama kursi suruh duduk lah di belakang. Cek repotnya betul katanya. Sampai akhirnya pilot ini manas. Ini macam mana caranya ini kan?
Kalau melawan orang satu nih tak berangkat pesawat nih. Hanya pengumuman saudara-saudara yang terhormat, mungkin ada salah satu di antara saudara para penumpang yang paham tentang bahasa Madura. Ada anak muda maju. Saya Pak, mohon bantuannya. Untuk apa Pak? Diceritakan bapak ini nggak mau pindah ke belakang gara-gara kursi. Si anak muda yang Madura pinter, yang anak muda ini ngomong sama orang Madura yang satu ngengkel ini. Demak teh. Kamu ke anak kamu. Oh, kau rasain kamu? Kursinya mana? Ya kursi saya ini. Oh salah teh. Kursi yang depan ini khusus ke Australia. Sampean mau kemana? Mau ke Mekah. Oh, kalau kursi di Mekah itu ke Mekah itu kursinya di belakang. Kalau ini nak, ini Australia. Berarti tak nyampe? Tak nyampe Pak. Ternyata wong Maduro yang keras bisa diakalin gitu lah. Lah, yang saya maksud pada hari ini, saya sangat berterima kasih pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat berterima kasih kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin pada awalnya hanya hari yang biasa, dan di masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, hari Senin tidak dianggap sebagai hari yang istimewa. Bulan Rabiul Awal tidak termasuk kepada bulan yang 4 yang diharamkan oleh Allah. Bulan Rabiul Awal hanya bulan musim semi sebelum datangnya Rabiul Akhir. Tetapi hari Senin dan bulan Rabiul Awal yang awalnya hari biasa dan bulan biasa menjadi sangat dimuliakan oleh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada hari Senin Rasulullah dilahirkan dan pada bulan Rabiul Awal itulah Rasulullah dilahirkan. Maka setiap sesuatu yang bersentuhan langsung dengan Rasulullah akan mulia dan dimuliakan oleh Allah. Maka insya Allah siang hari ini kita akan termasuk golongan manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah, sebab kita semuanya sedang memuliakan manusia yang dimuliakan Allah, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu masa Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah," su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Rasulullah itu pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Rasulullah menjawab, "Fihi wulidtu." Pada hari Senin aku dilahirkan. Wa fihi alayya unzil. Dan pada hari Senin Allah menurunkan Al-Quran kepadaku. Hari Senin Rasulullah dilahirkan. Pada hari Senin Rasulullah itu lahir ke atas muka bumi ini. Pada hari Senin kemudian Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Pada hari Senin Rasulullah hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Pada hari Senin Rasulullah melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada hari Senin peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Senin pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diwafatkan. Artinya apa? Bahwa setiap sesuatu yang bersentuhan langsung dengan Rasulullah pasti akan dimuliakan. Termasuk kita yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, sebab kita senang dan cinta serta memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo para bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menikmati makanannya, monggo. Nggih, monggo, Pak. Cuman rekira tibi lah. Cak gia ini saya ceramah tak asal asal wah. Babak nama totok lagi. Arya kena ke kiai tekornya mana dia. Kian menteri yang nggak boleh. Haram tak ada tu. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya berbahagia. Saya berbahagia. Kelak di surganya Allah pasti kita saling merindukan ini. Nanti seandainya suatu hari setelah saya masuk surga, tiba-tiba 1000 tahun kemudian Kiai Turiman datang di belakang. Napa ya pon mak? Punten kula tak minta kan ngebele iki. Iki umpamane kecang ya Pak iki.
Oke, paham. Motor sekelangkung. Terus. Sebelum saya lanjut, ini ada di depan kita ini orang tua kita. Matura, Pak. Oke, siapa napa umur pancen? Macam tak tumbuh hiki, Pak. Ki kana gitu. Imang kita balik agak tinggi. Ini kata ampun leso mak iki. Kundro kula leso menika, Mak. Cuma karena ngabes sampean kula seneng, Mak. Mantur masuk surga dada sampean. Bila sih mangkat. Apa dah kemudian takau, Mak. Kita harus siap haki menika. Tapi kebatiran nggak usah khawatir, Bu. Nggak usah khawatir, kita mati, kita wafat, masuk kubur itu, ditanya oleh malaikat, mesti bisa jawab. Ada bocoran soal itu, Pak. Nah, nanti ustadznya kan kalau ada yang meninggal, pasti dikasih tahu waktu talqin itu. Wa idza ja'akal malakanil muwakkalani. Ketika datang dua orang malaikat datang yang menerima wakil dari Allah dan mereka bertanya kepadamu, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Ustadznya bilang, jawab ya Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Itu ndak adil itu, Pak. Ini mau masuk ujian tapi pertanyaannya dikasih tahu, jawabannya dikasih tahu lagi. Tenang, Pak, sampean. Tenang. Oke. Sampean pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Titi si abi ini tak cinta ya. Ring lagi apa kan dan rumah. Sampean pernah jatuh cinta? Oh pernah, noleng kok. Aduh, mun kalimat noleng beter kita harus. Waktu sampean jatuh cinta, kalimat apa yang sampean kepada calon istri sampean? Ngedenger I love you Pak Ojeng. Kira-kira apa yang sampean sampaikan ke calon istri? Aduh, aku lupain ya Allah. Tapi istri sampean masih ingat punya istri kan? Ki enggak candi bini sampean. Oh, apa yang kule kelupain bagaimana? Kira-kira Bu, yang nggih jenengan sing baju hitam niku. Sampean ingat waktu calon suami sampean ngomong sama sampean. Kira-kira apa gitu? Aku cinta padamu misalnya. Engkau adalah segalanya, pret. Nemu di majana. Oh, orang sedang jatuh cinta itu begini, ada kaidah sederhana. Lau hubbuka shadiqan fa ata'ta fa innal muhibba liman yuhibbu muti'a. Kalau orang sedang jatuh cinta, dia pasti akan patuh serta taat kepada orang yang sedang dicintainya. Sebab seseorang yang sedang mencintai sesuatu, dia pasti akan patuh dan tunduk mengikuti segala keinginan orang yang sedang dicintainya. Kita cinta kepada Allah, kita akan patuh kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah, akan patuh kepada Rasulullah. Karena orang yang sedang mencintai Rasulullah, hatinya selalu terpaut dan lidahnya selalu terikat kepada nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang nih kan bapak-bapak ini laki-laki nih Bu ya. Kalau sedang jatuh cinta, bahasanya hanya untuk dirimu. Jangankan dirde, lautan api akan aku seberangi. Nemu di mah, ceng minum kopi nemu tiop. Iya, karena orang yang sedang jatuh cinta pasti kalimat sasat, ganjil. Maka yang sedang jatuh cinta kita bareng-bareng tadi bacaannya para santri ini, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Pujian orang yang sedang jatuh cinta. Anta syamsun anta badrun, engkau itu laksana matahari yang sedang berpendar ya Rasul. Anta badrun, dan engkau laksana cahaya rembulan yang sedang sempurna-sempurna cahayanya.
Anta nurun fawqa nur. Dan engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Syair yang dibacakan tadi menunjukkan betapa orang yang hatinya terpaut kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ingin memuji orang dan sosok yang menyelamatkan dirinya dari kerusakan. Tidak ada Rasulullah, kita tidak akan kenal Allah. Bahkan dalam hadis qudsi diingatkan, ketika Sayyidina Adam alaihissalam, datuk moyang kita semua, diciptakan oleh Allah. Selesai diciptakan oleh Allah, Allah berfirman kepada Adam alaihissalam, "Ya Adam, wahai Adam, laula Muhammad, kalau bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka." Tidak mungkin aku menciptakanmu wahai Adam. Wa ma khalaqtul jannah. Dan tidak mungkin aku menciptakan surga. Betapa agung dan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sendiri tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad dengan nama biasa. Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa semuanya dipanggil dengan panggilan yang mujarrad, dengan panggilan yang jelas menyebutkan namanya. Ketika memanggil Adam, "Ya Adam, askun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau di surga bersama istrimu. Ketika memanggil Nuh, Allah cukup menggunakan kalimat "Ya Nuh." Ibrahim alaihissalam, Allah menyebut "Ya Ibrahim." Nabi Allah Musa, "Ya Musa." Nabi Allah Isa, "Ya Isa." Seluruh nabi itu dipanggil dengan namanya. Tetapi ketika memanggil junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menggunakan kalimat "Ya ayyuhan nabi." "Ya ayyuhar rusul." Allah tidak pernah memanggil langsung nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi menggunakan kata sandang kemuliaan, "Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rusul." Menunjukkan apa? Betapa mulianya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini sedang kita rindukan. Maka mudah-mudahan yang sedang membawa anak kecil tadi yang sambil baca salawat dan maddah atau pujian, semuanya mendapatkan syafaat dari junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maulid kita kali ini mudah-mudahan menumbuhkan rasa cinta dan menumbuhkan semangat untuk semakin mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajari anak-anaknya. Imam Suyuti pernah ditanya, Imam Suyuti rahimahullahu taala pernah ditanya tentang maulid. Kata maulid ini kan banyak ya Bu ya. Kalau di ada yang menyebutkan maulid, ada yang menyebutkan maulud. Kalau di Turki menyebutnya miflud. Kalau di beberapa negara bagian Afrika disebut Maulidur Rasul. Sebagian lagi di Sub-Sahara menyebut Maulidus Syarif. Masuk ke Brunei, Malaysia dan sekitarnya disebut Maulidun Nabi. Datang ke Indonesia, masuk ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, disebut dengan kata gerbek mulut. Datang ke Madura, Aube Moloten. Yang Madura ke Bayi Simbit, cok. Moloten. Yang parah datang ke Pontianak, kena orang Melayu, mulut-mulut. Tomanannya. Imam Suyuti itu pernah ditanya, "Mahwal maulid?" Maulid itu apa ya Syekh? Maulid itu apa ya Imam Suyuti? Al-jawabu indi. Beliau menjawab, "Alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wal akhbarul waridat fi mabda'i amri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Maulid itu begini, kata Imam Suyuti, berkumpulnya manusia seperti kita ini di sebuah majelis, di mana di majelis itu dibacakan ayat-ayat Allah dan kemudian dibacakan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahirnya beliau, kehidupan beliau, perjuangan dakwah beliau
hingga kepada wafatnya beliau. Itulah yang dibacakan pada saat terjadi peristiwa maulid. Maka kemudian orang berkumpul di satu tempat tersebut hanya untuk menunjukkan rasa cinta dan mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang bertanya lagi, bagaimana dengan makanan yang disuguhkan? Mandub. Kenapa? Sedekah. Nih, gara-gara kita maulidan, banyak orang sedekah. Yang awalnya ceri, bahasa Indonesianya ceri apa, Pak? Pelit, medit, kedekut, garam tuku, masin. Pagi nyaman kau ya. Setelah maulid semuanya senang bersedekah. Senang sedekah. Apakah Nabi pernah bermaulid secara langsung? Memang tidak. Sahabat secara langsung memang tidak. Tetapi silakan lihat dalam Sahih Muslim nomor hadis 1971. Nabi pernah ditanya itu tadi, bahwa Nabi itu berpuasa hari Senin itu karena untuk mengenang hari lahirnya. Menunjukkan apa? Bahwa Nabi itu ingat kepada hari lahirnya dengan cara berpuasa. Lah kalau hari ini kita, Bu, ingat hari lahir yang dinyalain apa? Lilin. Nggak cukup pakai lilin, pakai obor. Tahaddus bin ni'mat tidak salah. Mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan kepada kita tidak salah. Cuma jangan berlebihan. Main teplok telur, lempar ini, lempar itu, tidak baik. Tapi kalau tahaddus bin ni'mah, mengenang hari lahirnya dengan mengingat kelahirannya, insya Allah dengan cara bersyukur pasti akan lebih baik. Maka maulid kita kali ini, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah, ketika kita dihadapkan kepada Allah, kita akan saling bertemu di dalam kebaikan. Ingat-ingat wajah saya nanti. Oh, ingat loh. Oh iya, wajah. Oh, sekali di akhirat ketemu kan saya. Manalah Pak Ustadz ini, lama tak nengok. Perasaan lama kita pernah ketemu Pak Ustadz. Saya jawab, saya udah di surga dah 1000 tahun dah, Bu. Kemana Ibu nih baru nampak? Banyak razia Pak Ustadz. Gaji apa? Itulah. Saya sebenarnya hari itu temuan Pak Ustadz. Di halaman masjid apa? Pondok pesantren Darul Hido tuh. Ustadz kan yang ceramah. Iya, itu kan baik. Ibu mendengarkan kebaikan. Bukan itu masalahnya Pak Ustadz. Kami yang hadir tuh ngomongkan orang sebelah. Apa Ibu omongkan? Kerudung dia baru kan. Aku ngomongan kawan sebelah. Nah, Ti, coba kau tengok kerudung Ibu RT kita tuh bagus kan? Kredit dia tuh. Maka aku kena razia Pak Ustadz. Berapa lama? Dicuci dengan malaikat gitu. Bahaya, Bu. Datang ke majelis, kayak Turiman tadi cerita kalau beliau sering ngisi majelis taklim, bagus. Tapi jangan balik dari majelis taklim Ustadz Turiman yang diomongkan. Tak baik. Nah ya berhenti mulai besok. Nah ya, cukup ngomongkan saya tak apa-apa. Saya maafkan, tapi jangan 2 kali. Ini Mbak. Islam itu agama yang rahmah. Islam itu adalah agama yang penuh dengan kenikmatan. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim menyebabkan orang lain merasa tersakiti dengan lidah kita. Jangan sampai kita menjadi muslim, orang lain merasa tersakiti dengan tangan kita. Jangan sampai kita menjadi muslim, orang lain merasa terbebani dengan sikap hidup kita. Tetapi menjadi muslim itu harus menjadi kebaikan bagi orang lain, walau sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Suatu masa Nabi pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan dalam bersedekah?" Rasulullah menjawab, "Kalau memang kamu punya uang, bagi mereka uang. Kalau tidak punya uang ya Rasul, bagi makanan kepada mereka. Kalau kami tidak punya makanan ya Rasul," Rasul menunjuk lidahnya, Rasul menunjuk ke sini, "Tabassumuka liwajhi akhika sadaqatun." Senyummu kepada saudaramu hakikatnya adalah sedekah. Sedekah paling murah
mudah dan murah, nggak pakai modal, itu senyum. Cuma jangan senyum terus. Ditanya sama tetangga, ngapain senyum terus Bu RT? Kata Pak Ustadz, kok kita pelit belajar senyum? Ya sekali-sekali lah ada orang lewat. Sini anak kecil, ini Maulidur Rasul, ini bulan mulia ini. Saya tak ada apa-apa, saya cinta Rasul. Karena Rasulullah itu senang sedekah. Nih, saya kasih dengan kau. Karena Rasulullah itu senang bersedekah. Nah ini yang main hadrah. Ini santri sini ya? Santri sini. Oh tak boleh berjalan lah. Celong mana dia. Yang saya khawatir saya ini tak dapat nih Bu. Saya ada cerita lucu dulu saya. Saya biasa dulu ya, karena sampai alhamdulillah sampai hari ini saya kan keliling Indonesia. Jadi suatu hari teman saya yang di Kepulauan Riau di Natuna telepon saya, Tuan Guru kata, tanggal sekian bisa enggak ke Natuna? Boleh? Berapa hari? Insya Allah seminggu sampai 10 hari lah. Boleh. Mau ganti saja kapan? Apa? Anak baik dia Bu, anak baik dia. Yang tak baik bapaknya. Gua aja Bu ya. Jadi selesai saya ceramah Natuna 8 hari, balik saya Pontianak, dia bilang dengan saya, Tuan Guru, mohon maaf, mohon izin, hal-hal yang menyangkut ini dan itu nanti saya transfer sama Umi di rumah. Aduh, berat urusan nih saya bilang. Kalau uang suami dah masuk istri, berat nak keluar Pak. Dalilnya istri kita, uang suami uang saya. Dan uang saya tetap uang saya. Banyak korban nih. Keturiman nih gagah kalau di atas mimbar aja. Saudara-saudara, bertakwalah kepada Allah. Mari kita berjihad di jalan Allah. Balik ke rumah cucuk meong. Mana berani dengan istri? Ada, tak percaya saya. Sekali saya bilang, ya udahlah kalau memang awak nak transfer dengan Umi boleh, tak apa-apalah. Nah saya ini buat di jalan mana nih? Oh tenang. Dia salaman sama saya itu, wah masya Allah amplopnya besar, tebal lagi. Deg-degan saya nak buka di pesawat tuh. Berapa duit nih kan? Nah, sekali saya buka di pesawat, rupanya bukan duit, kardus. Ditulis sama dia, maaf Anda belum beruntung. Saya takut gak hari ini nih. Jangan ini nih dipakai pula dalil ilmu nih. Aduh, balik tengkurap lah saya dengan bini saya nih. Itulah dakwah. Dakwah itu kewajiban siapa? Kewajiban kita semua, bukan kewajiban ustadz. Bukan kewajiban keturiman saja, tapi kewajiban kita seluruh umat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajak manusia itu, kata Allah, ila sabili rabbika. Ajak manusia itu ke jalan Allah Tuhan. Caranya bil hikmah, dengan contoh, keteladanan. Maka ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islamnya, Rasulullah memberikan contoh pertama. Maka ayat yang barusan dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang dibaca oleh pembawa acara tadi. Contoh utama kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah, seorang bapak harus memberikan contoh pertama kepada anaknya, nak sholat. Maka ayahnya yang harus sholat duluan. Seorang ibu mengajarkan kepada anaknya, nak pakai jilbab, nak. Tetapi ibunya yang harus berjilbab duluan. Ayah mengajarkan kepada anak, nak jaga akhlakmu.
Maka akhlak kita sebagai seorang ayah harus bisa dicontoh oleh anak kita. Kanjeng Rasul sudah meninggalkan kita 1400 tahun lebih di antara kaum muslimin. Rasulullah tidak meninggalkan apapun kecuali dua perkara, yaitu Quran dan As-Sunnah. Yang kemudian nanti Al-Quran dan As-Sunnah ditafsirkan dan ditakwilkan oleh para ulama dan ahli di bidangnya. Maka bagi kita semuanya muncul apa yang disebut dengan ijma' dan qiyas. Dalam keseharian hidup kita, kita ini harus menjadi teladan bagi orang lain. Kiai dan ustadz di sini insya Allah menjadi teladan bagi murid dan para santri. Mudah-mudahan pondok pesantren Ar-Ridha ini, Darul Ridha ini ke depan bisa menjadi pondok pesantren yang berkembang semakin lebih baik. Amin. Masukkan anaknya ke sini. Enggak usah khawatir, ilmunya pasti benar. Manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab fikihnya fikih Syafi'i. Tasawufnya mengikuti kepada pemahaman tasawuf Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan Sadili. Insya Allah benar. Maka contoh dan keteladanan bagi anak dan keluarga kita itu penting, Pak. Yang kedua, setelah contoh, wal mau'izatul hasanah, berikan nasihat yang baik. Salah satu di antaranya ini. Kiai Toriman ini memberikan nasihat mawa'izul husna, nasihat-nasihat yang baik tentang nilai-nilai keagamaan, hukum-hukum Allah. Berangkat dari rumah, dari Paret Brima Wajo. Setiap hari apa? Setiap hari apa kesini? Iya, majelisnya. Iya, susah, Pak. Tetapi karena ada nilai ibadah dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, berangkat kita. Saya sudah mengatakan kepada istri dan anak-anak saya, waktu, pikiran, dan pengetahuan serta apapun yang Allah titipkan kepada saya sudah infakkan di jalan umat. Para ustadz, para kiai ini sudah menginfakkan waktunya di jalan umat. Karena kita sedang menanam bibit-bibit kebaikan. Bibit kebaikan yang telah ditanamkan oleh Hadratus Syekh Allah Yarham Kiai Ja'far yang sudah mendahului kita. Beliau menanamkan ini agar kemudian ini bisa terjaga dengan baik. Karena tujuan dari beliau adalah himayatul ummah, menjaga umat agar umat ini tidak keliru mengambil jalan, agar umat ini tidak tersesat, agar umat ini diselamatkan oleh Allah. Maka berdirilah pondok pesantren Darul Ridha yang hari ini diteruskan oleh para ustadz, para kiai dan penerus-penerus beliau. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau seandainya mereka mau berdebat dan berbantah-bantahan, berdebat sajalah, berbantahan sajalah dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalan Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu, kita selesaikan ceramahnya ya. Iya, udah ngantuk. Kita selesaikan saja ceramahnya karena kasihan ibu-ibu yang tengah bawa anak kecil. Kasihan, mudah-mudahan walaupun sebentar, insya Allah nanti kita selesai jam 7:30 Ibu. Ibu di sini, saya balik ya. Ciknya menurut kita yang penting barokahnya, yang penting nilainya. Ada orang bertanya sederhana, barokah itu apa sih? Barokah itu adalah thubutul khairil ilahi. Ada yang menyebutkan ziyadatul khairi ala kulli syai'in. Tapi ada yang mengatakan bahwa barokah itu adalah bertambahnya sebuah kebaikan di dalam setiap perkara. Itulah barokah. Pulang dari pengajian, ilmunya walaupun sedikit, tidak banyak, mudah-mudahan diamalkan. Ibu-ibu yang paling mudah itu kalau cara bersolawat sambil pegang anaknya,
Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad boleh. Bapaknya juga sambil nonton TV. Ibu-ibu ini nampaknya senang nonton TV ini. Alhamdulillah. Jangan pula sama dengan bini saya. Bini saya kalau tiap malam mulai jam 7:30 tak bisa diganggu, nonton film Ikatan Cinta. Tahu saya ini sama semua nampak. Awal-awalnya kayak Turiman, kaget saya. Balik ceramah saya agak awal, saya bilang dengan istri saya, Mi, tolong buatkan teh hangat. Jawabannya nyaman ya. Tehnya sebelah situ, gula sebelah, airnya sebelah situ, adik kata dia. Saya tanya, tak bisa ke Umi bikinkan buat saya? Lagi khusuk nih katanya kan. Saya pikir khusuk baca Quran. Oh rupa candeng madura tap anpang napang nonton TV. Saya tak masalah lah. Dia nonton film tuh, yang membuat saya kesal tuh, saya tengok HP dia kan tak dikunci. Dulu foto kami itu penuh di HP dia. Sekali ada film itu, ganti mukanya Al semua. Saya tanya dengan anak saya, siapa nih? Ini siapa nih, Neng? Ini Aldebaran. Siapa nih? Wih, cerita begini. Tunggu kau ya. Besok pagi, foto istri saya hapus semua. Saya ganti dengan foto Andin semua. Kena kau. Buka-buka ada orang nelpon. Ditengok layar tuh ada foto Andin. Siapa nih, Bi? Hehehe, biasalah. Macam tak paham jangan Nabi. Wah ini nih. Kau bisa, aku lebih bisa. Jangan sampai waktu kita menjadi percuma dan sia-sia. Tetapi jadikan waktu yang Allah titipkan kepada kita kepada hal yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak kita pasti akan merindukan pertemuan seperti ini. Dan pasti kelak di hari kiamah kita pasti akan merindukan sujud kita kepada Allah. Kita pasti akan merindukan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya kita dipertemukan dengan Rasulullah, kalimat apa yang pantas kita sampaikan kepada beliau? Kalau tidak dari sekarang, maka caranya ibu sambil bekerja di rumah, cara bersolawat itu kan mudah ibu. Berwuduk pun baik, tidak berwuduk pun tidak masalah. Sambil dilagomkan seperti tadi, ini dilagomkan seperti tadi sama baik. Sambil masak nasi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil marah dengan laki pun tak apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laki balik malam jam 12, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Laki kan tahu pasti bini aku marah nih. Tak sua-sua dia solawat ngamuk macam ni. Pak ya. Jadi kalau istri bapak solawatnya nadanya agak tinggi, berarti ada sesuatu tuh. Jangan-jangan belanja mingguan tak can nih kata dia. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terutama para telitan Madura. Pengapura, mohon maaf dulu Bu ya. Saya nak ngomong dengan orang saya lo. Para telitan saja. Ngereng kula sarang ajunan dalam alaksanaki perintah Allah kadintoh serta alaksanaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pekokoh ben pekuat. Karena nang zaman mangken panika ujian dari Allah luar biasa. Salah satu bentuk ujian dari Allah dengan datangnya penyakit yang kemarin. Penyakit corona. Jangan sampai penyakit yang Allah turunkan menyebabkan kita jauh kepada Allah. Tetap berikhtiar. Berikhtiar itu penting. Tetapi menyandarkan keyakinan kepada Allah juga tidak kalah pentingnya. Ibu-ibu, Rasulullah itu mensunahkan kita kalau ketemu sesama muslim salaman. Tapi setelah adanya penyakit corona, salaman kita berubah. Dari begini jadi begini. Lama-lama anak saya yang paling kecil lebih degil lagi. Bi, sekarang tak bisa macam ni kata pemerintah. Pakai apalah bang? Pakai ini ya. Minggu kemarin dia lebih degil lagi. Bi, kata pemerintah berubah salaman kita. Pakai apa? Pakai kaki.
Minta lah ngakui tokol sekali jong. Saya bilang apa kan anak saya, nak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan seperti ini. Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla ay yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian mereka bersalaman. Nih, ketika kita ketemu kemudian salaman, illa ghufira lahum, melainkan Allah mengampuni mereka berdua. Qabla ay yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Sebenarnya sebelum kita berpisah dari majelis ini, dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita akan menjadi amal solih. Nah, paling terakhir Imam Suyuti juga ditanya, wahai Imam, bagaimana seandainya kami bersedekah di bulan ini? Dan amal apakah yang paling baik seandainya kami melakukannya? Kata beliau, perbanyaklah beristighfar kepada Allah di bulan ini. Kemudian banyaklah bersolawat kepada junjungan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya, perbanyaklah kalian bersedekah. Karena dengan demikian menumbuhkan rasa cinta kalian kepada Allah, Zat yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan kalian, serta menumbuhkan rasa mahabbah dan rasa cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menimbulkan rasa kasih sayang di antara sesama melalui rezeki yang engkau bagi kepada mereka. Semoga kita pada hari ini senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri sekalian, para santri Darul Ridha, tetaplah belajar, tetaplah menuntut ilmu, mencari ilmu Allah, karena ilmu inilah kelak yang akan menuntun kita bertemu dengan junjungan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah di dalam mencari ilmu, jangan pernah khawatir bahwa Allah akan menolong kalian semuanya. Ini rata-rata santri Ar-Ridha ya. Mudah-mudahan kita semuanya, saya juga santri, sampai kapanpun santri itu tidak kadaluarsa. Saya menjadi teringat nasihat sederhana ketika saya akan boyong dari pesantren tahun 90 sekian. Syekh saya mengatakan, mazilta taliban, sampai kapanpun kamu itu santri. Jangan jadi santri waktu di Darul Ridha, tetapi ketika pulang tetap santri. Istilah mukharrij atau mutakharrij, orang yang keluar dari pesantren karena sudah tidak di sini lagi. Tetapi bukan berarti kalian keluar dari santri. Enggak usah khawatir. Santri itu pasti akan dibutuhkan di setiap masa dan setiap zaman. Santri tidak akan pernah ketinggalan. Saya kemana-mana bukan sekedar untuk menunjukkan saya muslim, tetapi menunjukkan identitas saya sebagai santri. Saya kemana-mana pakai sarung. Iya. Dulu ada yang protes. Kenapa Kiai ini senang pakai sarung? Anu cung. Aku itu senang pakai sarung ini bukan apa? Anti panas. Oh, walau panasnya mana kerba ibu. Okay. Terus apa? Lah sarung ini enak. Dulu orang itu kan tidak mau mengambil menantu santri. Dulu saya tahun 90 nggak ada yang mau ngambil saya menantu, Bu. Mereka bilang, apalah ngambil menantu Ustadz Zen itu. Udah nggak terlalu ganteng, kata dia. Santri itu kuno begini dan seterusnya. Saya bilang, tunggu pembalasan si pitung. Setelah saya mulai dikenal orang, baru mereka nyesal. Nyesal aku tak ngambil menantu dia. Kasih kau. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Santri itu pasti dibutuhkan. Nah, santri itu kan kalau dalam bahasa Arab kan talib, jamaknya kan tulab. Santri itu terambil dari bahasa Sanskerta. Saya jelaskan sedikit saja ya sebelum saya tutup. Sudah berapa jam ceramah saya? Santri itu berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya sastri. Apa itu sastri? Sastri itu artinya manusia yang selalu hidup di jalan Tuhannya. Sastri itu bisa bermakna cantrik. Apa itu cantrik? Cantrik itu bermakna orang yang selalu patuh dan taat kepada guru yang membimbing jiwanya. Itu santri. Nah. Sehebat apapun, sepintar apapun, sealim apapun kalian harus punya sikap yang tawadhu. Sebab apa? Man tawadha'a rafa'ahullahu
barang siapa orang yang selalu merendahkan hatinya, Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahullahu. Akan tetapi barang siapa orang yang punya sikap ego, sombong, angkuh, Allah pasti akan merendahkan dan menghinakan dirinya. Seorang santri bukan hanya sekedar taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, serta patuh kepada titah perintah guru dan orang tua, tetapi yang tidak kalah pentingnya, para santri alumni Darur Ridha yang kembali ke masyarakat harus mampu memberikan warna yang baik di masyarakat. Harus menunjukkan bahwa kalian adalah santri yang memberikan manfaat kepada orang lain. Santri tidak usah khawatir, tetapi yang paling penting, yang paling terakhir sekali, 5.000 tahun yang lalu Nabi Allah Ibrahim pernah mengingatkan, alal akili ayyakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa arifan bi rabbih. Ini patut untuk dicamkan oleh santri Darur Ridha. Manusia yang pintar, cerdas dan berakal sehat harus tahu tentang keadaan dan kebutuhan zamannya. Santri hari ini harus berinovasi. Saya yakin dan percaya bahwa santri-santri di sini sudah diajarkan bagaimana membaca kitab-kitab klasik. Kitab-kitab mulai dari kitab fikih, kemudian kitab tafsir, kitab hadis, dan kitab-kitab disiplin ilmu yang lain. Pintu masuknya melalui ilmu alat, ilmu nahwu dan sarfiyahnya. Kemudian ditambah dengan ilmu-ilmu yang lain, baik itu mantik, balaghah, bayan, badi' dan ma'ani. Nanti kemudian belajar ilmu tafsir. Ilmu tafsir tidak berdiri sendiri, tetapi harus tahu bagaimana yang pertama ilmu tajwidul Quran dan ilmu tilawahnya. Kemudian di samping itu, para santri yang diajarkan di ilmu Al-Quran pasti tahu tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dan santri juga diajarkan tentang mana ayat yang mutasyabih dan muhkam. Santri juga diajarkan bagaimana apakah ayat ini nasih dan mana nasih dan mansukhnya. Santri juga diajarkan tentang ilmu hadis, dan cabang ilmu hadis itu banyak, mulai mustalahul hadis, mulai kemudian rijalul hadis, ada al-jarh wa ta'dil. Kemudian bagaimana santri ini faham tentang ilmu fikih, diajarin tentang usul fikih. Maka insya Allah santri-santri yang dilahirkan dari rahim pondok pesantren Darur Ridha akan siap kembali ke masyarakat dan berdakwah di tengah masyarakat sesuai dengan ilmu dan kemampuannya masing-masing. Itu begitu jadi santri. Santri itu insya Allah berguna di tengah masyarakat. Pulang ke kampung nggak usah khawatir, jangan takut nggak punya kerjaan. Kerjaan itu hanya sebab, rezeki itu Allah yang atur. Contohnya saya santri, sampai sekarang saya masih nyantri. Ditanya oleh teman-teman, apa kerjaan sampean? Saya nggak ada. Kerjaan saya di rumah cuma tidur. Kok bisa sampean dapat rezeki? Saya punya tuyul 10. Tapi udah tuyul second semua. Ada yang mau ngambil? Kalau tuyul second itu susah, Bu. Dapat 100 kasih mak pulung kan saya. Banyak alasannya. Ditanya, Yul, ngapa kau kasih 100 kalau dapat mak puluh? Ngapa aku dapat mak puluh? Begini Tuan, aku tadi malam tuyul dapat 100. Cuma ini beli kopi lah, ngawokok lah, beli pulsa lah. Buat Tuan mak puluh ya. Jadi besok-besok para bapak-bapak yang punya tuyul second jangan dipakai lagi, buang Jawa ya. Ini saja sambil guyon kita. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama membacakan doa, dan doa kita ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pesantren ini mudah-mudahan mendatangkan nilai keberkahan bagi kita semuanya. Para santri-santri yang masih sedang ngaji dan sekolah di pesantren ini, mudah-mudahan ilmu kalian manfaat dari dunia dan akhirat. Matur pangapunten, nyuwun sewu, nyuwun sepurah dek keturiman para ustad-ustad, Ustad Takhris, Ustad Jetli, dan para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Cukup sekali untuk bisaos pematur dari buatan kaulah menangka beda hal-hal sekorang saya, sekorang percuka dek pemangkina para rabu, para ajunan abdi dalam nyon seporah saya tak ada batas. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ada kalimat yang tidak pantas, ada sikap saya yang tidak pas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.